Menurut Hamdan Zulfa, proses hukum yang dijalankan Tom Lembong itu mengada-ngada karena tidak ada mainstreamnya dalam pengambilan kebijakannya dan itu diskresi kewenangan menteri dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan nasional pada saat menjabat juga tidak didapatkan aliran dana untuk kepentingan pribadi. Ini dia. Korupsi kan itu kejahatan. Jadi tuntutan atau penyelidikan itu adalah dalam rangka menemukan penjahat dan menghukum penjahatnya. Karena itu pertanyaannya, apakah Tom Lembong melakukan kejahatan? Kayak itu pertanyaan pokok. Nah ternyata setelah saya mendengar di persidangan yang masih dalam proses ini, bahwa yang dipersoalkan adalah kebijakan Tom Lembong selaku menteri. Yang kita tahu siapapun yang jadi menteri, dia punya kebijakan. Dan ada kewenangan dalam lingkup kebijakannya. Dan kebijakannya itu biasanya selalu dalam dua kepentingan. Satu, kepentingan nasional, kepentingan negara, dan kepentingan rakyat. Nah, ada problem di sana. Kalau tidak untuk kepentingan negara, tidak untuk kepentingan rakyat, tapi ada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, kalau hanya dua itu, kepentingan negara, kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan kelompok, itu yang saya bilang itu mengada-ngada. Karena hakikatnya kita memberantas korupsi itu adalah memberantas penjahat dalam sebuah kebijakan. Ya, kan menteri boleh melakukan diskresi kebijakan. Kebijakan yang menurut tata aturan harus diikuti, tapi dalam hal tertentu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, apabila menguntungkan bagi rakyat ada yang lebih baik, nah kebijakan itu harus dilakukan walaupun mungkin agak sedikit menyimpang dari aturan yang begitu sangat teknis, itu boleh. Dan itu kan pertanggungjawaban kepada presiden. Kecuali, ya, nih, kalaupun ada kebijakan salah ya, kebijakan salah. Satu, salah dalam administrasi negara itu bisa diperbaiki. Tapi kalau salah itu ternyata ada di sana, oh memang sengaja dia salah niat dari awal bahwa dia mau mendapatkan uang dari situ. Itu satu. Ada mensreanya. Kalaupun tidak untuk dia, untuk temannya. Loh, kenapa untuk temannya? Pasti di sana dia punya kepentingan di perusahaan temannya. Ada nggak? Nah kalau tidak ada di dua ini, lo orang jujur demi kepentingan rakyat dan negara, itu mau dihukum. Siapa yang mau berusaha kalau tidak boleh untung? ini saya kira logika sederhana yang harus dipahami, karena itu hakikat korupsi itu dia penjahat. Ada mensrea, dia mau melakukan itu dalam rangka untuk kepentingan pribadinya dan dia menumpuk kekayaan. Dan sekarang Tom Lembong hidupnya seperti itu. Dan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Baik, berarti... Lalu misalnya kalau untuk keuntungan perusahaan, dia pemesahan di sana tidak. Dia juga dapat transferan dari sana tidak. Tidak ada konflik of interest. Jadi hal yang penting adalah konflik of interest itu menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Kalau semua jernih, murni, tidak ada konflik of interest, orang lain untung, yang untungnya sebagai perusahaan.